Namaku Citra. Usiaku baru menginjak 19 tahun. Di usiaku yang masih sangat muda, aku sudah terbiasa mengurus hal yang banyak orang tak sanggup untuk menyentuhnya. Aku adalah seorang pemandi jenazah di sebuah rumah sakit. Pekerjaan ini bukan hal yang kupilih dengan mudah, tetapi jalan yang sudah kuterima dengan ikhlas. Banyak orang mencibir, banyak pula yang melihatku dengan tatapan menjijikan. Namun bagiku, ada ketenangan tersendiri saat membersihkan tubuh seseorang yang telah meninggal. Aku merasa merawat mereka adalah kehormatan terakhir yang bisa diberikan. Malam itu hawa dingin menusuk kulit, dan langit mendung tanpa cahaya bulan. Hujan baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menyelinap melalui celah jendela rumah sakit. Aku membaca catatan tugas malam di papan kecil dekat pintu ruang jenazah. Di barisan terakhir, namaku tercantum jelas. Tertulis, pemandian jenazah wanita bernama Siska, usia 26 tahun. Penyebab kematian terjatuh dari lantai 3. Saat membaca nama itu, dadaku terasa sesak. Ada beban berat yang tiba-tiba menggantung di pundakku. Aku sendiri tidak tahu kenapa bisa merasa seperti itu. Melangkahku menggema di lorong rumah sakit. Sebuah lorong panjang dengan lampu neon menggantung di antara gelapnya malam. Hanya suara sepatuku yang terdengar, seolah menjadi satu-satunya bunyi di malam itu. Ruangan jenazah berada di ujung lorong itu, dengan sebuah pintu besi berdiri kokoh di sana. Catnya mulai mengelupas, memperlihatkan karat di balik lapisan cat putihnya. Aku berhenti sejenak di depan pintu dan menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, aku mendorongnya perlahan. Udara dingin langsung menyentuh kulitku, seakan menusuk hingga ke tulang. Cahaya lampu neon temaram menambah suasana menjadi mencekam. Di atas meja besi panjang, terbaring tubuh seorang wanita muda dan cantik. Itulah Siska. Kulitnya pucat seperti lilin, rambut hitam panjang terurai ke samping meja. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang mengganggu tatapanku. Aku merasa di balik ketenangan itu ada rahasia gelap yang tersembunyi. Aku menyiapkan peralatan seperti sarung tangan, air bersih, sabun, dan kain kafan. Tanganku bergetar saat menyentuh Siska. Seperti ada sesuatu yang merambat melalui jari tanganku. Bukan hanya dingin, tetapi getaran halus seperti bisikan yang menelusup ke kulit. Aku menarik tanganku seketika dan coba memaksa diriku untuk tetap melanjutkan tugas. Aku menutup tubuh Siska dengan kain putih tipis, sesuai aturan rumah sakit. Ketika air pertama kali menyentuh kulitnya, sekilas aku melihat kelopak matanya bergerak. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuatku ketakutan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku berdiri kaku menatap tubuh itu. Ruangan tetap sunyi, tak ada suara, hanya terdengar detak jantungku sendiri. Aku memaksa melanjutkan pekerjaanku. Air kembali mengalir dari gayung ke tubuh Siska, dan kain putih yang menutupi Siska mulai basah. Lekuk samar tubuhnya terlihat di bawah kain, dan aku menunduk coba tetap fokus. Namun mataku menangkap sesuatu di pergelangan tangan kirinya. Ada guratan samar, seperti bekas jarum. Aku coba mendekat dan memastikan pandanganku. Benar, guratan itu adalah susuk yang terbuat dari jarum emas. Aku menahan nafas, menahan tubuhku yang mulai gemetar. Bau busuk tiba-tiba tercium dari tubuh Siska. Bau anyir darah bercampur dengan aroma yang membuatku mual. Padahal ia baru saja meninggal beberapa jam yang lalu. Lantas mengapa sudah menimbulkan bau yang tak sedap?
Di sini aku coba melanjutkan tugas dengan hati-hati. Tanganku membasuh wajahnya, lalu mengusap pelipisnya secara perlahan. Namun semakin lama aku menyentuhnya, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu. Kelopak matanya kembali bergerak. Kini bola matanya seakan bergulir di balik kelopak itu. Tubuhku membeku, dan ingin rasanya menghentikan proses memandikan jenazah Siska. Tapi itu bukanlah pilihan. Dia layak dimandikan sebagai manusia, karena tugas ini adalah amanah dan tanggung jawab yang harus aku lakukan. Aku mengguyur tubuhnya dengan air, dan di sudut ruangan, aku melihat bayangan samar. Sosok tinggi berbulu hitam berdiri di sana. Ia tidak bergerak dan tidak juga bernafas. Namun aku bisa merasakan tatapannya sedang melihatku. Aku menunduk, lalu berpura-pura tidak melihatnya. Di sini aku melanjutkan pekerjaanku. Meski tubuhku gemetar hebat, namun aku merasa ada sosok lain yang ikut hadir di malam itu. Dan bayangan itu tetap berdiri di sudut ruangan. Saat air kembali mengguyur tubuh Siska, kilatan gambaran masa lalu melintas di benakku. Aku melihat Siska di hutan gelap. Ia mengenakan gaun merah menyala. Lalu ia berlutut di tanah yang basah. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kebaya putih panjang. Rambut wanita itu tergerai hingga menyentuh tanah. Wajahnya pucat, dan matanya kosong tanpa bola mata. Hanya ada rongga hitam yang menatap tubuh Siska. Di sekitar mereka, ada banyak sesajen berserakan. Bunga 7 rupa, kemenyan menyala, sesisir padi, dan sebuah cermin emas. Siska menunduk ketakutan. Bibirnya bergerak melafalkan sesuatu yang tak kuartikan. Diikuti suara angin menggema dalam bayangan itu. Bisikan aneh menusuk telingaku. Aku terkejut dan menarik nafas panjang. Bayangan itu lantas lenyap, dan jantungku masih berdetak lebih kencang. Aku tahu malam ini terasa berbeda. Aku telah melihat rahasia gelap yang seharusnya tidak kusaksikan. Aku melanjutkan membasuh tubuhnya hingga bersih, dan kain kafan mulai kusiapkan. Aku mulai berdoa dalam hati agar ia diterima dengan tenang. Namun udara di ruangan terasa berat, seolah ada banyak sosok tak kasat mata mengintai dari kegelapan. Aku mendengar suara lirih seperti suara seorang wanita yang terdengar tipis namun jelas. Lalu disusul tawa kecil, serak dan juga menyeramkan. Tawa itu membuat darahku membeku, hingga membuatku tak berani mengangkat wajahku. Aku hanya menunduk, melanjutkan tugas dengan tangan gemetar. Kain kafan mulai membungkus tubuh Siska perlahan. Namun aku merasa kain itu bergerak, seolah tubuh di dalamnya masih hidup. Aku menutup mataku sejenak, berharap ini hanyalah perasaanku. Aku tahu malam ini bukanlah malam biasa. Ketika aku selesai membungkus tubuhnya, aku berdoa sekali lagi. Aku berdiri dengan langkah berat dan meninggalkan ruangan. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Tubuhku masih gemetar saat duduk menunggu keluarga Siska. Tak lama kemudian, keluarganya datang dan tubuh Siska dibawa pergi. Namun aku tahu, kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Siska, si gadis malam, bukanlah wanita biasa. Ada rahasia gelap yang akan terus menghantui siapa saja yang menyentuh tubuhnya. Dan aku telah menjadi bagian dari ceritanya. Malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan.